Halo sobat, welcome back to History Zero Nine. Meskipun ibu kota Jakarta semakin mengarah pada perkembangan yang modern, di tengah Jakarta masih mempunyai tempat mistis yakni rumah hantu. Rumah hantu jadi urban legend Jakarta atau legenda masyarakat urban di Jakarta. Rumah hantu disematkan kepada rumah yang telah lama ditinggalkan sang pemilik dalam jangka yang cukup lama. Masyarakat urban percaya rumah itu jadi tempat berkumpulnya hantu atau makhluk-makhluk halus. Tentu ini hanya kepercayaan saja, tidak ada bukti yang nyata. Cerita dari mulut ke mulut membuat rumah hantu jadi urban legend di Jakarta. Terlebih ada bumbu cerita tempat terjadinya kebakaran, bunuh diri, hingga adanya kasus pembunuhan. Salah satu urban legend Jakarta mengenai rumah angker yang cukup terkenal yakni kisah rumah Pondok Indah. Urban legend ini berawal dari kabar burung yang beredar yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 1980-an satu keluarga beranggotakan 7 warga asing penghuni rumah ini dibunuh saat terjadi perampokan. Usut punya usut, hingga sekarang kepolisian masih belum bisa memecahkan siapa dalang dibalik kejadian yang mengenaskan ini. Nah, kisah sadis inilah yang pertama kali membuat masyarakat meyakini jika rumah ini dihuni oleh hantu-hantu yang bergentayangan. Sejak tahun 2002, rumah ini kabarnya dihuni hantu. Cerita-cerita mistis banyak berseliweran tentang rumah ini. Di antaranya soal hilangnya tukang nasi goreng setelah ada yang memesan nasi goreng dari dalam rumah ini. Sampai-sampai ada 2 film yang terinspirasi dari cerita tentang rumah yang terletak di Jalan Metro ini, di kawasan Pondok Indah. Pertama, rumah Pondok Indah pada tahun 2006 dan kedua, rumah angker Pondok Indah pada tahun 2013. Setelah dikenal dengan berbagai cerita horor yang menjadi urban legend di Jakarta, sedikit demi sedikit fakta sebenarnya dari rumah ini mulai terungkap. Fakta tersebut bermunculan ketika bangunan ini diruntuhkan pada tahun 2008. Rumah angker ini tinggal sisa reruntuhan serta ilalang. Tampak juga pohon pisang Ambon yang tengah berbuah di bagian depan rumah yang memiliki luas tanah 970 meter itu. Di depan pagar bekas rumah hantu itu dipasangi pengumuman dijual dan ada agen properti yang memasarkannya. Meski penjual mengakui bekas rumah itu berhantu, tetapi ia berani menjual hak guna bangunan dengan harga jual 6 miliar rupiah. Lalu, kisah pedagang nasi goreng yang hilang ternyata hanyalah mitos belaka. Kisah tersebut dibuat secara sengaja untuk membuat image angker dari rumah ini terus menguat. Hal ini pun dikonfirmasi oleh seorang pedagang yang sudah berjualan selama puluhan tahun di sekitar daerah Pondok Indah. Menurut pedagang tersebut, kisah hilangnya tukang nasi goreng merupakan hal-hal yang dibuat-buat. Sebab dia sendiri mencoba mencari kebenaran dengan mengumpulkan semua pedagang di sekitar. Hasilnya, pedagang tersebut menyatakan bahwa tidak pernah ada pedagang yang hilang di daerah Pondok Indah ini. Begitulah kisah rumah Pondok Indah yang berhantu serta fakta-fakta di baliknya. Dan cerita pun selesai.